Di sudut utara Pulau Bali yang permai, tersembunyi sebuah legenda yang terukir abadi dalam batu. Kisah ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah epik tentang kesetiaan, kesaktian, dan penghormatan yang mendalam terhadap alam. Inilah legenda Pura Medue Karang, sebuah mahakarya arsitektur yang menjaga kesuburan tanah Bali Utara. Alkisah, berabad-abad silam, Pulau Jawa dilanda gejolak. Para bangsawan dan rakyat dari kerajaan Majapahit yang agung mencari perlindungan, menyeberangi selat sempit menuju tanah harapan baru, Bali. Di antara mereka, ada seorang satria sakti mandraguna bernama Idewa Bima Sakti. Beliau tidak datang sendiri. Beliau diiringi oleh rombongan besar pengikut setianya, membawa serta harapan untuk memulai kehidupan yang damai. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Lautan ganas dan daratan asing menjadi tantangan. Namun, dengan kesaktian Idewa Bima Sakti, mereka berhasil mendarat di pesisir utara Bali, di sebuah daerah yang kini kita kenal sebagai Desa Kubu Tambahan. Di sanalah, babak baru dalam hidup mereka dimulai. Mereka membuka lahan, menebang hutan belantara yang lebat, mengubahnya menjadi tanah persawahan dan perkebunan yang subur. Namun, kedamaian mereka terusik. Hutan belantara itu ternyata memiliki penghuni tak kasat mata. Roh-roh penjaga hutan, yang dikenal sebagai Wong Samar atau Tanya, merasa terganggu dengan kehadiran para pendatang. Mereka marah karena tempat tinggal mereka dirusak. Maka, dimulailah teror gaib. Tanaman para petani tiba-tiba layu dan mati. Wabah penyakit aneh menyerang ternak dan manusia. Suara-suara menakutkan terdengar di malam hari, dan penampakan-penampakan mengerikan menghantui desa. Rakyat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Mereka mengadu kepada pemimpin mereka, Idewa Bima Sakti. Sang satria, yang hatinya pilu melihat penderitaan rakyatnya, tahu bahwa ia harus bertindak. Ini bukanlah pertempuran yang bisa dimenangkan dengan pedang dan tombak, melainkan pertarungan spiritual. Beliau bersemedi, memusatkan seluruh kekuatan batinnya, memohon petunjuk kepada para dewa. Dalam semedinya, beliau mendapat wisik, sebuah bisikan gaib. Untuk menenangkan roh-roh penjaga hutan dan memulihkan keselarasan alam, beliau harus membangun sebuah pura suci. Pura ini akan menjadi Medue Karang, yang berarti penguasa tanah pekarangan atau pemilik tanah. Pura ini didedikasikan untuk Bahtara Luhur Medue Karang, manifestasi Dewa Siwa sebagai pelindung kesuburan tanah. Dengan petunjuk ilahi tersebut, Idewa Bima Sakti bersama rakyatnya bergotong royong membangun pura. Mereka memilih batu-batu terbaik, mengukirnya dengan penuh pengabdian. Setiap pahatan menceritakan doa, setiap susunan batu menyeratkan harapan. Pura itu berdiri megah, menjadi pusat spiritual baru bagi komunitas mereka. Di pura inilah, Idewa Bima Sakti kemudian melakukan ritual agung. Beliau mempersembahkan upacara suci, memohon ampun kepada roh-roh penjaga hutan dan memohon restu kepada Bahtara Luhur Medue Karang. Kekuatan spiritualnya yang dahsyat berhasil menenangkan para Wong Samar. Teror gaib pun berhenti, wabah penyakit lenyap, dan tanaman kembali tumbuh subur, bahkan lebih subur dari sebelumnya. Kehidupan di Desa Kubu Tambahan kembali normal, diliputi kedamaian dan kemakmuran. Sebagai tanda terima kasih dan untuk mengenang peristiwa itu, sebuah relief unik diukir di salah satu dinding pura. Relief ini tidak menggambarkan dewa atau adegan mitologis biasa. Relief itu menggambarkan seorang pria asing berkulit putih, mengendarai sepeda dengan roda yang dihiasi kelopak bunga. Konon, relief ini ditambahkan pada awal abad ke-20, terinspirasi oleh seorang seniman Belanda bernama W. O. J. Nieuwenkamp, yang menjelajahi Bali dengan sepedanya pada tahun ke-1904. Ukiran ini menjadi simbol pertemuan antara tradisi kuno Bali dengan dunia modern yang mulai datang, sebuah bukti bahwa Pura Medue Karang terus hidup dan beradaptasi seiring zaman. Hingga hari ini, Pura Medue Karang berdiri kokoh di Kubu Tambahan, bukan hanya sebagai monumen bersejarah, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang aktif. Para petani dari seluruh Bali Utara datang ke sini, memohon restu sebelum memulai musim tanam, berdoa agar tanah mereka dijauhkan dari hama dan dianugerahi panen yang melimpah. Legenda Idewa Bima Sakti dan kesaktiannya dalam menaklukkan kekuatan gaib demi kesejahteraan rakyatnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah Pura Medue Karang mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati alam dan semua penghuninya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Ia adalah pengingat abadi bahwa keharmonisan sejati hanya dapat dicapai ketika manusia hidup selaras dengan alam semesta. Sebuah warisan spiritual yang terukir dalam batu, menjaga kesuburan tanah Bali hingga akhir zaman. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk legenda-legenda Nusantara lainnya yang tak kalah menakjubkan. Sampai jumpa.